Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas mengenai error handling. Nah, maksud dari error handling ini yaitu penanganan error atau penanganan kesalahan pada program. Nah, sebelum masuk ke error handlingnya, kita perlu tahu dulu ada dua jenis error atau dua jenis kesalahan dalam program. Yang pertama, kesalahan pada saat kompilasi. Yang kedua, kesalahan pada saat program berjalan. Bedanya gini, kalau misalkan kesalahan kompilasi atau error compile itu ketika kita menuliskan sesuatu yang salah dalam program, misal kayak gini. Nah, ini udah jelas dia ada garis merah dan tidak akan bisa di-compile. Kita coba compile, running. Nah, ini dia sudah tidak bisa di-compile, makanya disebut dengan error kompilasi. Beda halnya dengan error runtime atau error pada saat program berjalan. Nah, ini sekilas tidak ada errornya, tidak ada garis merah, nggak ada error, tapi ketika di running dia akan memunculkan error, yaitu pembagian dengan 0. Nah, dalam ilmu matematika juga kalau misalkan angka yang dibagi dengan 0 itu tidak akan terdefinisi. Makanya program juga akan membaca ini sebagai sebuah error aritmatika. Gitu. Oke, kita lanjut ke macam-macam error. Nah, ini ada banyak ya sebetulnya. Untuk jenis-jenis errornya itu terdapat beberapa kelas. Ini bisa dibaca, ada beberapa penanganan error. Untuk misalkan error dari array bisa pakai ini yang index, null pointer kalau ada yang menghasilkan null itu bisa pakai ini exceptionnya, dan lain-lain ya, banyak. Nah, di sini kenapa dikatakan error handling? Ini ketika kalian memprogram seperti ini, itu kan rawan dengan yang namanya error, dan ketika compile ini muncul merah-merah yang menyebabkan kita sakit mata. Nah, error handling di sini berfungsi untuk menyederhanakan error yang terjadi di dalam program. Jadi, untuk mewakili kata-kata error yang ada di sini itu menggunakan error handling. Misal, ini kan bahasa errornya exception bla 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 bla, pakai font warna merah kayak gitu ya, membuat kita panik, ya error naon gitu. Nah, kalau misalkan menggunakan error handling, itu ketika nanti compile, si program tidak akan menjalankan error yang ini kalau kita menggunakan error handling. Tapi misalkan kita ganti dengan bahasa ada errornya, atau misalkan error guys, benerin lagi gitu ya. Jadi bahasa error ini diganti dengan bahasa kita yang lebih sederhana. Nah, ini contohnya yang bisa dilihat di bagian menangkap error atau menangkap kesalahan. Nah, di sini kita pakainya try catch. Pada blok try itu diisi dengan program yang memungkinkan terjadi error. Jadi program utama itu disimpan di sini. Nah, catch-nya itu pilih nanti dalam program ini misalkan rawan terjadi error apa aja. Nah, nanti kalau misalkan udah tahu di sini diperkirakan errornya misalkan tadi pembagian dengan 0 atau enggak salah input atau enggak di luar indeks arraynya. Nah, ini bisa dipakai dengan catch. Nah, catch ini dijalankan saat error terjadi. Misal kayak gini. Ini masih program yang tadi, tapi kita pakai try catch. Kita pakai arithmetic exception. Nah, nanti ketika ada pembagian dengan 0, yang akan keluar itu bahasa yang ini. Error, nggak bisa dibagi 0 ya guys. Nah, jadi bahasa error yang ini akan digantikan dengan error nggak bisa dibagi 0 ya guys. Nah, ini fungsi dari error handling. Jadi
merubah bahasa error menjadi bahasa kita. Seperti itu. Kita coba ya di sini. Nah, misal kita coba di sini dipraktekkan yang tadi yang pakai try catch. Di sini udah jelas pasti bakalan ada error karena ada pembagian dengan 0 di sini. Terus kita coba compile. Nah, bahasa error yang tadi yang merah-merah itu diganti dengan error, nggak bisa dibagi 0. Berarti kita udah tahu, oh ini karena ada pembagian dengan 0 makanya dia error. Nah, terus untuk yang ini di program arithmetic exception ini itu hanya bisa digunakan untuk menangani error pada operasi aritmatika. Jadi ketika kalian nanti di sini diganti dengan huruf A, ini misalkan di sini ada C lah ya, jangan C. Misal kita di sini ganti dengan 2,5. Oh, jadi error kompilasi ya. Misal ini tetap, tapi nanti kita misalkan pada saat membuat inputan ini diganti, misalkan kita nginputnya A. Nah, dia nggak akan ke handle sama arithmetic exception. Dikarenakan untuk arithmetic exception itu berlaku untuk operasi aritmatika aja. Nah, makanya nanti ada tingkatan-tingkatannya untuk di exception ini atau di error handling ini. Dan yang paling tinggi itu throwable. Jadi ketika si error yang nggak kebaca di berapa jenis error, misalnya aritmetik nggak kebaca, di indeks nggak kebaca, di nol nggak kebaca, nah dia terlempar ke throwable. Nanti jadi itu error yang istilahnya di luar dari kelas-kelas yang umum gitu ya. Nah, untuk yang tadi yang namanya ada beberapa jenis error itu bisa diterapkan pada penanganan kesalahan bertingkat atau error handling bertingkat merenya, kayak gitu bahasanya. Nah, untuk struktur penulisannya itu sama kayak if else if kayak gitunya, tapi ini pakainya try catch. Jadi try-nya hanya sekali. Di sini program yang pertama yang bakalan di running sama kita. Kemudian ini memungkinkan errornya apa aja. Misalkan ini kalau misalkan di program memungkinkan error aritmetik, terus yang kedua errornya error salah input, yang ketiga errornya di luar indeks array atau apalah, terserah ya. Jadi nanti ketika si program dijalankan dan menangkap ada error di sini, misalkan di programnya ada error, nanti di sini dicek errornya jenis pertama bukan, misalkan kalau bukan lempar ke jenis kedua, masih bukan lempar ke jenis ketiga. Kalau misalkan dari ketiga jenis error ini nggak ada yang tertangkap, itu yang bakalan muncul tetap yang merah-merah yang nggak banget mau dilihat. Nah, makanya kalau nanti bikin penanganan error di paling akhir ditulis aja throwable supaya tahu memang ada error, cuman itu errornya bukan dari ketiga jenis ini, kayak gitu. Nah, ini dari contohnya. Nanti kita coba untuk program yang penanganan error bertingkat. Nah, ini ada try, terus ada catch, catch-nya ada 3. Untuk catch yang pertama kesalahan aritmetika, error yang kedua di sini kesalahan input, error yang ketiga ini error selain kedua kondisi yang di atas. Misal kita coba di sini. Nah, misal kita di sini pakai scanner input, berarti kita mulai masukin ada inputan. Kita coba untuk membuat programnya menjadi error.
Nah, untuk error yang pertama, misalkan ada pembagian dengan 0. Itu udah jelas bakalan ditangkap sama arithmetic exception. Dan bahasa errornya diganti, error tidak bisa dibagi 0 ya. Nah, kayak gini. Kemudian kita coba running lagi. Kita coba di sini input misalkan mau pakai huruf atau mau pakai apa terserah ya. Nah, pokoknya jangan integer misalnya di sini. Nah, di sini udah jelas bakalan ketangkep sama input mismatch exception. Jadi, ketika inputnya tidak sinkron dengan tipe data yang ditentukan, maka dia akan menangkap error salah inputnya ya guys. Nah, yang ini. Untuk error yang ketiga, pada program ini kayaknya nggak ada, soalnya kemungkinan error pada program ini cuma 2 sebetulnya, salah input sama error di operasi aritmetik. Tapi ini dikasih contoh, kasih throwable supaya nanti kalian tahu cara nulisnya kayak gimana. Jadi ketika tidak tertangkap oleh kedua error ini, dia akan lari ke throwable yang ketiga, yang ini. Oke, ini buat error handling bertingkat. Kemudian ada satu lagi tentang kata kunci finally. Nah, ini ada blok finally. Ini finally juga sama berlakunya untuk di error handling. Nah, bedanya kalau yang tadi ini misal di sini ada try, ada catch, terus ada finally. Bedanya kalau yang catch itu berjalan ketika ada error aja. Kalau misalkan yang try ini berjalan ketika programnya benar. Jadi misalkan kayak tadi di sini kita coba misalkan 6 dibagi 3. Ini mah udah jelas nggak error ya, makanya dia programnya normal running. Nah, kalau ada kata kunci atau blok finally, ini pasti dijalankan, mau programnya error ataupun enggak. Jadi ingat kalau ada kata kunci finally, terus di sininya ada perintah untuk mengeluarkan output, ini pasti dijalankan. Nah, kita cobain ya. Ini program contoh penggunaan finally. Nah, tadi ada kurang sedikit ya di sini dari script yang ada di sini. Harusnya ada catch satu lagi, yaitu yang throwable. Kita coba pakai throwable supaya tahu jalannya gimana kalau yang pakai throwable. Nah, tadi seperti yang udah dijalankan, kalau misalkan programnya tidak menangkap error atau di sininya bagus, nggak ada error, maka si finally ini akan mengeluarkan output yang ini, plus si finally juga ini bakalan berjalan. Kalau misalkan ada error di sini, ini yang tertangkap kalau errornya pembagian 0, terus ini juga dijalankan. Kalau misalkan errornya selain arithmetic, berarti dia lari ke throwable di sini. Ini dijalankan, terus yang finally ini juga dijalankan. Jadi blok finally itu akan selalu dijalankan kapanpun kita ngerunning atau misalkan programnya mau bener ataupun mau error. Kita cobain. Misal tadi kita yang benar dulu programnya, 10 bagi 2 dia bakalan 5. Nah, nggak ada error, tapi blok finally tetap di jalanan. Terus yang kedua, error kalau kita operasi dengan 0. Nah, blok finally tetap dijalankan. Terus satu lagi kalau kita salah input, error pokoknya mah, soalnya tadi input mismatch-nya dihapus diganti sama throwable. Jadi ketika bukan arithmetic, dia akan lari ke throwable, tapi tetap blok finally dijalankan. Nah, itu untuk pembahasan pada modul error handling.
Kalau ada yang masih kurang jelas, silahkan kalian japri saja ya, atau mau didiskusiin di classroom juga boleh lah. Oke, semoga jadi bermanfaat ya, kalian juga jadi ada pencerahan juga tentang si error-error ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.